Di ketinggian 30.000 kaki, di antara suara mesin pesawat dan langit yang membentang luas, seorang pramugari tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya. Tangannya gemetar, napasnya tercekat, dan air mata perlahan jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena turbulensi, bukan karena keadaan darurat, melainkan karena satu wajah di antara para penumpang. Wajah yang tak seharusnya ada di sana. Wajah yang selama ini hanya ia temui dalam doa dan kenangan. Saat itulah, hidupnya berubah selamanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Drama Bercerita. Channel yang menghadirkan kisah-kisah penuh emosi, misteri kehidupan dan pelajaran berharga yang dekat dengan realitas kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke cerita yang menyentuh hati ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa terus tumbuh dan menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk kalian semua. Dan jangan lupa pula membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, semoga setiap kisah yang kita dengar hari ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namaku Alia. Sudah 3 tahun aku bekerja sebagai pramugari di salah satu maskapai domestik Indonesia. Di mata banyak orang, pekerjaanku terlihat indah. Seragam rapi, senyum profesional, dan pemandangan awan putih dari ketinggian 30.000 kaki. Tapi tak ada yang tahu, setiap kali pesawat lepas landas, aku selalu membawa luka yang tak pernah benar-benar sembuh. 5 tahun lalu, aku kehilangan suamiku, Raka. Pria yang kucintai sejak kuliah, yang berjanji akan menua bersamaku, pergi begitu saja dalam sebuah kecelakaan yang tak pernah sepenuhnya terjelaskan. Aku masih ingat hari ketika petugas datang ke rumah. Wajah mereka datar, suara mereka pelan namun menghancurkan. Sejak hari itu, hidupku seperti terbang tanpa tujuan, melayang tapi kosong. Pagi itu, aku mendapat jadwal penerbangan Jakarta dan Pasar. Seperti biasa, aku memeriksa manifest penumpang, merapikan rambut di depan cermin ruang kru, lalu menarik napas panjang. Aku sudah terbiasa menyembunyikan kesedihan di balik senyum. Bagiku, profesionalisme adalah cara bertahan hidup. Pesawat lepas landas dengan mulus. Aku mulai menyusuri lorong kabin, memastikan sabuk pengaman terpasang, membantu penumpang menyimpan tas, dan menjawab pertanyaan dengan suara lembut. Hingga tiba-tiba, langkah kakiku terhenti di baris tengah. Entah mengapa, dadaku terasa sesak. Ada seorang pria duduk di kursi dekat jendela. Rambutnya hitam rapi, rahangnya tegas, dan sorot matanya membuat tanganku gemetar. Wajah itu terlalu familiar, terlalu mirip dengan wajah yang setiap malam hadir dalam mimpiku. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak tak karuan. Tidak, ini tidak mungkin, bisikku dalam hati. Aku memalingkan wajah, mencoba meyakinkan diri bahwa pikiranku hanya lelah. Tapi saat aku kembali menoleh, pria itu masih di sana. Bahkan kini, matanya menatap ke arahku. Tatapan yang membuat lututku hampir menyerah. Air mataku menggenang. Di ketinggian 30.000 kaki, di antara awan dan langit biru, aku merasa seperti bertemu dengan masa lalu yang seharusnya sudah terkubur. Dan tanpa kusadari, hari itu akan mengubah seluruh hidupku. Tanganku gemetar saat aku memaksa diri melanjutkan tugas. Senyum profesional masih terpasang di wajah, tapi pikiranku kacau. Setiap langkah di lorong kabin terasa berat, seolah kakiku menolak bergerak menjauh dari kursi pria itu. Wajahnya terlalu mirip Raka, bukan sekadar mirip, hampir sama. Garis wajah, bentuk hidung, bahkan caranya menatap kosong keluar jendela. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan. Dunia ini luas, mustahil hanya satu wajah yang ada. Tapi hatiku menolak logika. Beberapa menit kemudian, aku kembali ke baris itu untuk menawarkan minuman. Tanganku nyaris menjatuhkan gelas saat pria itu menoleh. "Teh hangat saja, Mbak," katanya pelan. Suaranya
Dadaku terasa seperti diremas. Nada suara itu, meski sedikit berbeda, tetap membuat dadaku nyeri. Aku menunduk, pura-pura merapikan troli agar air mataku tak jatuh. "Baik, Pak," jawabku singkat, berusaha menjaga profesionalitas. Saat aku menyerahkan gelas, jari kami bersentuhan. Sekilas saja, tapi cukup membuat seluruh tubuhku membeku. Ingatanku melesat ke masa lalu. Raka yang selalu menggenggam tanganku sebelum tidur. Raka yang tersenyum sambil berjanji tak akan pernah pergi. Aku menarik tangan dengan cepat. "Maaf," ucapku terbatah. Pria itu mengerutkan kening, tampak bingung. "Tidak apa-apa," katanya lembut. Tatapannya berubah, seolah ingin bertanya sesuatu tapi tertahan. Aku bergegas menjauh. Di geli belakang, aku bersandar di dinding. Nafasku memburu. Rekan kerjaku Maya menatapku heran. "Kamu kenapa, Alia? Wajahmu pucat banget." Aku menggeleng, mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa, mungkin kurang tidur." Tapi aku tahu, ini bukan sekadar kelelahan. Sepanjang penerbangan, mataku selalu kembali ke pria itu. Ia membaca buku, sesekali menatap keluar jendela. Setiap gerakannya memanggil kenangan yang selama ini kupendam rapat-rapat. Luka yang kupikir sudah kering, kini terbuka lagi. Dalam hati, aku berdoa agar pesawat segera mendarat. Aku tak yakin bisa bertahan lebih lama, menghadapi wajah yang seharusnya hanya hidup dalam kenangan. Namun, aku tak tahu, pertemuan singkat ini hanyalah awal dari rahasia besar yang akan menyeretku pada kebenaran yang tak pernah kubayangkan. Lampu tanda sabuk pengaman menyala. Pesawat mulai menurunkan ketinggian. Pengumuman persiapan mendarat menggema di kabin. Tapi pikiranku sama sekali tak berada di sana. Sejak kejadian di baris tengah itu, dadaku terus berdenyut, seolah ada sesuatu yang ingin keluar tapi tertahan. Aku berusaha menghindari pria itu, namun takdir seolah sengaja mengujiku. Saat aku berjalan menuju depan kabin untuk pengecekan akhir, pria itu berdiri, hendak mengambil tas kecilnya dari kompartemen atas. Aku refleks membantu, sesuai prosedur. "Biar saya bantu, Pak," ucapku pelan. Ia tersenyum tipis. Senyum itu membuat napasku tercekat. "Terima kasih," katanya. Aku menyerahkan tas itu, lalu tanpa sadar mataku tertuju pada boarding pass yang masih ada di tangannya. Hanya sepersekian detik, tapi cukup. Namanya tertulis jelas. R. Pratama. Dunia seakan runtuh di bawah kakiku. Raka, nama panggilan suamiku dulu. Pratama, nama belakang yang sama persis. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Tanganku bergetar hebat hingga pria itu menyadarinya. "Mbak, kamu benar-benar tidak apa-apa?" tanyanya, kali ini dengan nada lebih khawatir. Aku menelan ludah, berusaha menguasai diri. "Maaf, Pak. Boleh saya tanya satu hal?" Ia tampak ragu, lalu mengangguk. "Silahkan." "Nama lengkap Bapak siapa?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab. "Raka Pratama." Aku memejamkan mata. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. "Ini tidak mungkin," bisikku. Pria itu panik. "Mbak, saya salah apa?" Aku menggeleng cepat, lalu menatapnya dengan mata basah. "Maaf, wajah Bapak sangat mirip seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya." Ia terdiam. Tatapannya berubah. Bukan bingung, melainkan tersentuh. Saya sering dengar itu. Beberapa orang juga pernah bilang begitu. Kalimat itu justru membuat hatiku makin perih. Pesawat akhirnya mendarat. Penumpang bersiap turun. Aku berdiri kaku di dekat pintu kabin, berusaha mengatur napas. Saat pria itu melewatiku, ia berhenti sejenak. "Mbak Alia ya?" katanya, membaca nemtekku. Aku entah kenapa merasa kita harus bicara. Aku menatapnya. Di mata itu ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan.
Bukan sekadar kemiripan wajah. Ada ikatan aneh, seolah masa lalu memanggilku kembali. Dan, tanpa kusadari, aku mengangguk. Aku belum tahu, percakapan itu akan membuka rahasia tentang kematian suamiku. Rahasia yang selama ini tersembunyi di balik langit dan waktu. Alia memberanikan diri berbincang singkat. Dari aksen dan jawabannya, pria itu jelas bukan orang yang ia kenal. Namanya berbeda, latar hidupnya pun asing. Tapi ada satu hal yang membuat Alia semakin terpukul. Pria itu juga terkejut melihat Alia, seolah ia pernah melihat wajah itu sebelumnya. Percakapan singkat itu membuka kemungkinan yang tak pernah terlintas di benaknya. Sebuah rahasia masa lalu, tentang adopsi, tentang saudara kembar yang terpisah, mulai tersirat dari potongan-potongan cerita yang terungkap. Tanganku gemetar saat menutup tirai geli. Nafasku masih belum stabil. Pertemuan singkat itu mengguncang seluruh dunia yang selama ini berusaha kutata rapi. Aku bersandar pada dinding pesawat, memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan wajahnya terus muncul. Wajah yang dulu kucium setiap pagi sebelum berangkat kerja, wajah yang kukenal lebih dari siapapun. "Kenapa kamu ada di sini?" bisikku pelan. Aku kembali ke masa lalu, 5 tahun silam, saat kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Pesawat yang ditumpanginya dikabarkan hilang kontak di atas laut. Hari-hari penuh doa berubah menjadi minggu, lalu bulan, hingga akhirnya aku dipaksa menerima satu kalimat paling menyakitkan dalam hidupku. Dinyatakan meninggal dunia. Dunia runtuh saat itu juga. Aku menangis, marah, hampa. Tapi hidup terus berjalan, memaksaku bangkit meski hatiku tertinggal di masa lalu. Aku menjadi pramugari bukan karena mimpi, tapi pelarian. Ketinggian 30.000 kaki memberiku jarak dari luka. Setiap penerbangan adalah usaha melupakan. Sampai hari ini, sampai dia duduk di kursi itu. Aku memberanikan diri mendekatinya lagi dengan alasan profesional. "Permisi, Pak. Apakah Anda membutuhkan sesuatu?" Suaraku nyaris tak terdengar. Dia menatapku lebih lama kali ini. Ada sorot penyesalan di matanya. Aku tak tahu harus mulai dari mana," katanya lirih. Aku tahu, aku seharusnya tidak muncul begitu saja. Dadaku terasa sesak. 5 tahun, kataku pelan tapi tegas. 5 tahun aku menguburmu. Ia menunduk. Tangannya mengepal. Aku tidak bisa pulang. Aku terjebak. Jika aku kembali saat itu, nyawamu yang terancam. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. "Apa maksudmu?" tanyaku, nyaris berbisik. Dia menatap lurus ke mataku. "Ada hal besar yang belum kamu tahu. Dan kebenaran itu baru bisa kuceritakan sekarang." Lampu kabin meredup. Pesawat melaju stabil di langit malam. Dan aku sadar, pertemuan ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari rahasia besar yang selama 5 tahun terkubur bersama air mata dan keheningan. Aku berdiri terpaku di hadapannya. Kata-katanya masih terngiang di kepalaku. "Jika aku kembali, nyawamu yang terancam." Dadaku naik turun, antara ingin marah, ingin menangis, dan ingin mendengar semuanya sampai tuntas. 5 tahun kehilangan tak mungkin ditebus dengan satu kalimat misterius. "Apa maksudmu?" ulangku, kali ini lebih tegas. "Kamu menghilang, dinyatakan meninggal, dan sekarang bilang semua ini demi melindungiku." Ia menarik napas panjang, seolah memikul beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. "Aku terlibat dalam sesuatu yang seharusnya tidak aku masuki," katanya pelan. "Aku menemukan kejanggalan besar di pekerjaanku. Ada orang-orang berbahaya yang tak segan menghilangkan siapapun yang tahu terlalu banyak." Aku menelan ludah.
Tanganku terasa dingin. Dan kamu memilih menghilang tanpa pamit? Aku tidak diberi pilihan, jawabnya lirih. Mereka mengawasiku. Aku dipaksa mengganti identitas, dipindahkan ke negara lain. Jika aku menghubungimu, mereka akan tahu kamu titik terlemahku. Hatiku teriris. Selama ini aku menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan diriku sendiri. Ternyata ia hidup dalam ketakutan yang tak pernah ku ketahui. Tapi rasa sakit itu tetap nyata. Aku berkabung, kataku dengan suara bergetar. Aku belajar hidup tanpamu. Setiap malam aku menangis sendirian. Ia menunduk, matanya basah. Aku tahu, dan itu yang paling menyakitkan bagiku. Pengumuman kapten terdengar samar di kabin, seolah dunia luar tak peduli pada badai yang terjadi di antara kami. Aku sadar, pesawat ini bukan hanya membawaku ke kota tujuan, tapi juga ke persimpangan hidup yang paling sulit. "Kamu datang sekarang untuk apa?" tanyaku akhirnya. "Untuk kembali? Atau hanya memastikan aku baik-baik saja?" Ia menatapku lama. Aku datang karena ancaman itu sudah berakhir, dan karena aku ingin meminta maaf, serta menebus segalanya, jika kamu masih memberiku kesempatan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Di ketinggian 30.000 kaki ini, aku dihadapkan pada pilihan yang tak pernah kubayangkan, memeluk masa lalu yang kembali hidup, atau tetap melangkah dengan hati yang sudah terlanjur melepaskan. Pesawat mulai menurunkan ketinggian. Getarannya halus, tapi dadaku terasa seperti dilanda gempa kecil yang tak kunjung reda. Aku menatap keluar jendela, ke hamparan awan yang perlahan menjauh. Seolah mengingatkanku bahwa setiap perjalanan selalu punya akhir, suka atau tidak. Aku kembali menatapnya. Wajah yang pernah menjadi rumah bagiku kini terasa asing dan akrab dalam waktu bersamaan. Aku tidak tahu apakah aku masih punya ruang di hatiku, kataku jujur. Bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku sudah terlalu lama belajar hidup tanpa harapan. Ia mengangguk pelan. "Aku tidak datang untuk memaksamu," katanya. "Aku hanya ingin kamu tahu kebenarannya. Selebihnya, biarlah kamu yang menentukan." Kalimat itu justru membuat air mataku kembali jatuh. Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu di pesawat ini, aku merasa ia benar-benar menghormatiku, bukan sebagai masa lalu yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang telah bertahan sendiri. Pengumuman pramugari lain terdengar. Sabuk pengaman diminta dikencangkan. Aku menyadari tugasku akan segera kembali memanggilku ke dunia nyata. Aku berdiri, bersiap meninggalkannya di kursi itu, mungkin untuk terakhir kalinya. "Aku belum bisa menjanjikan apapun," kataku sambil menahan tangis. "Tapi jika takdir memang ingin kita bicara lagi, biarlah itu terjadi di darat, bukan di antara awan dan kenangan." Ia berdiri ikut bangkit, tidak memelukku, tidak menahanku. Hanya menatap dengan mata penuh harap dan penyesalan. "Terima kasih," katanya, "karena kamu masih mau mendengarkan." Saat kakiku melangkah pergi, aku merasakan sesuatu yang selama ini terkunci perlahan terbuka. Bukan pintu cinta, tapi pintu damai. Aku sadar, bertemu dengannya bukan untuk mengulang masa lalu, melainkan untuk menutup luka yang selama ini menganga. Pesawat akhirnya mendarat. Tepuk tangan penumpang menggema. Aku menarik napas panjang. Di ketinggian 30.000 kaki, aku kehilangan pegangan. Tapi di darat ini, aku menemukan kembali diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku tersenyum. Bukan karena ia kembali, tapi karena aku akhirnya benar-benar sembuh. Pertemuan tak terduga di ketinggian 30.000 kaki itu mengajarkan satu hal penting dalam hidup kita. Tidak semua kehilangan benar-benar menghilang. Dan tidak semua pertemuan harus berakhir dengan kebersamaan. Kadang, seseorang hadir kembali bukan untuk tinggal,
melainkan untuk menyembuhkan luka yang sempat kita pendam terlalu lama. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan bukan berarti melupakan, melainkan menerima kenyataan dengan hati yang lebih kuat. Bahwa cinta sejati tak selalu tentang memiliki, melainkan tentang saling memahami dan merelakan demi kebaikan masing-masing. Terima kasih sudah meluangkan waktu menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Drama Bercerita dengan cara subscribe, like, dan share, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan cerita baru yang tak kalah menyentuh hati.